Bejat dan cabul, 5 pesta maksiat paling nyeleneh ini pernah dilakukan manusia di masa lalu. Banyak budaya-budaya dari berbagai penjuru dunia biasanya memiliki perayaan-perayaan yang khas dan menarik. Di beberapa daerah di Indonesia, ada budaya melarung hasil panen atau memindahkan jasad kerabat yang sudah meninggal. Di Spanyol, ada perayaan La Tomatina yang merupakan perang tomat terbesar sedunia. Atau festival Holi atau festival warna pada saat musim semi di India, Nepal, dan Bangladesh, yaitu perayaan dengan saling melemparkan bubuk berwarna-warni atau saling menyiramkan air berwarna-warni. Berbicara soal festival atau pesta, biasanya yang tergambarkan di benak kita adalah suasana yang meriah, orang-orang berkumpul jadi satu, merasakan euforia yang sama, semua senang dan semua bahagia. Tapi apa kalian tahu kalau ternyata ada jenis festival tertentu yang disertai ritual atau hal-hal aneh dan nyeleneh, bahkan tindakan-tindakan mesum? Hal ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang aja, karena pesta yang jauh lebih maksiat, bejat dan cabul pernah terjadi, bahkan jadi sebuah rutinitas di suatu tempat pada zaman dulu. Anehnya lagi, sebagian dari pesta atau festival ini bahkan ada yang merupakan bagian dari ritual pemujaan dewa yang konon merupakan sesuatu ritual yang kultus dan suci. Karena dianggap ritual yang suci, akibatnya orang-orang yang merayakan ini tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan perbuatan amoral secara beramai-ramai. Bahkan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. 5 pesta atau festival paling maksiat, bejat, cabul dan nyeleneh yang manusia pernah lakukan di masa lalu. Tetap saksikan di Fakta Heboh. 1. Bacchanalia. Pesta atau festival ini dikenal pada masa Babilonia yang terjadi berkisar 186 SM. Pesta ini dilakukan sebagai bagian perayaan untuk memuja sang dewa Tammuz yang merupakan dewa yang dianggap sebagai perlambangan cinta dan juga simbol kesuburan. Bacchanalia ini diadopsi dari bangsa Yunani, yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari ritual agama. Pada pelaksanaan ritualnya, Bacchanalia menjadi pesta ajang mesum yang dilakukan beramai-ramai. Dalam upacara pemujaan dewa kesuburan ini, para pesertanya akan berhubungan intim secara massal. Perayaan ini lebih tepat kalau disebut pesta seks. Di acara ini tidak ada aturan khusus untuk siapapun yang ingin ikut. Semua orang di acara ini bebas memilih pasangan yang ingin diajak berhubungan intim ataupun ingin berganti pasangan ketika merasa bosan dengan pasangannya. Di pesta ini pula para remaja putri diharapkan bisa melepaskan keperawanan mereka dengan sukarela dan tanpa penyesalan sedikitpun. Hal ini terjadi karena mereka pada zaman itu menganggap hal itu adalah perbuatan yang benar dan bahkan bisa mendatangkan keberkahan-keberkahan. Selain pesta mesum massal yang jadi menu utama dalam acara Bacchanalia, biasanya orang-orang akan menari dan menyanyi sambil menenggak wine atau minuman keras sebagai pelengkapnya. Semuanya bersenang-senang dalam candu minuman keras dan nafsu dunia. Awalnya pesta ini diselenggarakan secara rahasia atau diam-diam dan hanya boleh dihadiri oleh wanita saja, dan diselenggarakan di siang hari selama 3 hari sekitar tanggal 16 Maret atau tanggal 17 Maret di sebuah hutan kecil dekat Aventine Hill. Dan baru tidak lama kemudian para pria pun bisa mengikuti festival dan perayaan yang dilakukan 5 kali dalam sebulan ini. Di dalam festival ini, orang-orang dari berbagai kelas sosial, usia dan jenis kelamin diperbolehkan hadir dan menikmati pesta ini. 2. Belten. Belten merupakan festival tersuci kedua dalam masyarakat Celtic atau bangsa Viking untuk merayakan hari pertama musim panas sebagai pemberi kehidupan dan kesuburan. Festival ini lumayan nyeleneh. Dalam festival Belten biasanya sejumlah api unggun besar dinyalakan dan ternak-ternak digiring di antara api-api itu sebagai cara untuk mencari berkah dan juga pensucian hewan ternak. Alih-alih ritual yang bertujuan untuk mensucikan hewan ternak dan mensucikan diri ini, dalam ritual ini juga terdapat ritual sampingan yang berujung pada tindakan mesum. Biasanya setelah selesai memutari api unggun, biasanya para anggota suku Viking akan melanjutkan Belten dengan ritual berhubungan intim secara massal yang boleh dilakukan oleh siapapun dan dengan siapapun. Meskipun masih belum jelas dengan pastinya bagaimana ritual pesta mesum ini digelar, tapi ada satu aturan yang wajib dipatuhi, yaitu mereka wajib bercinta di depan api unggun yang tengah menyala.
Sedangkan untuk pemilihan pasangan tidak ada aturan tertentu, boleh pilih sendiri atau mau secara acak, tidak masalah jika pria dan wanita tidak saling mengenal pun. Pada malam Belton, semua pria adalah dewa dan semua wanita adalah dewi. Kadang-kadang, Ratu Mei dan Raja Mei dipilih untuk peran erotis dalam upacara suci atau untuk meniru pernikahan dewa dan dewi dalam iringan non-seksual di hadapan seluruh warga desa. Di masa sekarang ini sebagian versi Belton masih dirayakan di seluruh dunia. Tapi ya, hal-hal yang berbau seksual sudah dihapus. 3. Mesir kuno. Mesir dikenal juga sebagai bangsa atau peradaban yang memiliki sejarah cukup tua dan kental dengan kemewahannya. Dan tentunya kita juga tidak bisa melupakan peradaban Mesir kuno saat kita membahas pesta. Pesta mesum dan amodal. Selain terkenal juga dengan pesta atau festival mereka juga terkenal gila pada masa itu. Bangsa Mesir kuno juga terkenal dengan kebiasaan mereka untuk melakukan perkawinan sedarah atau incest, yang dimana sudah hal biasa seorang ayah menikahi putrinya sendiri ataupun sebaliknya. Di mana ada anak yang menikahi ibunya sendiri. Tapi di antara semua kegilaan-kegilaan tersebut, mungkin yang paling mesum dan amodal adalah adanya sebuah festival khusus yang dimana orang-orang yang menghadiri pesta itu bebas untuk minum-minum dan juga berhubungan intim dengan siapapun yang dia mau. Festival ini sendiri pun biasanya akan diadakan sewaktu bangsa Mesir kuno ingin melakukan penghormatan pada dewa tertinggi mereka, yaitu Ra dan Sekhmet. Di dalam acara yang konon sangat sakral ini, semua orang bebas bercinta dan minum minuman kesukaan mereka sepanjang malam sampai dengan terbitnya matahari, atau sampai ketemu pagi. Bukti kegilaan pesta ini sendiri bisa dilihat dari catatan-catatan sejarah yang konon menyebutkan jika sehabis acara pesta ini selesai, biasanya orang-orang Mesir banyak yang terbangun di jalanan kota, bahkan beberapa di antaranya ada yang masih dalam posisi bercinta sehabis berpesta pora semalaman suntuk. 4. Perancis. Dengan berakhirnya masa cengkeraman teror atau Reign of Terror, kota Paris dilanda pesta gila-gilaan. Warga Paris yang selamat yang melalui masa tekanan dan banjir darah bermaksud merayakan ibaratnya selamatanlah bagi mereka yang masih bertahan hidup. Salah satu perayaan yang paling gegap gempita adalah Bals des Victimes, yang diduga digelar oleh kaum aristokrat yang selamat. Hanya mereka yang telah nyaris ditebas guillotine dan keluarga dekatnya lah yang boleh datang ke acara ini. Di acara ini alkohol tersedia tanpa batas sebagai cara melupakan kenangan yang menyakitkan dan mengerikan. Kebanyakan kaum wanita mengenakan pita berwarna merah darah pada leher mereka dan mereka yang nyaris terpancung guillotine memangkas rambut sampai pendek, seperti layaknya narapidana. Selain pesta tersebut, ada lagi perayaan Bal de la Veille, yang dikenang sebagai konser mengeong seperti kucing. Dalam perayaan ini, sebuah alat musik harpsichord dirusak sedemikian hebat, sehingga kunci-kunci nadanya menggerakkan bilah logam sehingga bisa menepuk ekor beberapa kucing secara bersamaan. Lalu ada juga perayaan Bals des Zephyr yang dilakukan dalam taman pemakaman, diikuti oleh pasangan-pasangan yang menari-nari di atas kuburan. 5. Kronia. Kronia sendiri adalah sebuah festival atau pesta kuno yang berasal dari zaman Yunani kuno yang dilakukan pada saat transisi musim panas ke musim dingin. Festival ini diadakan untuk menghormati Kronos pada hari ke-12 dari Hekatombaion bulan pertama kalender Atik, kira-kira di kalender Masehi sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Pada saat itu sama sekali tidak ada kematian, sakit dan penyakit, perbedaan sosial, tekanan atau bahkan kelaparan. Kronia adalah cerminan dari kekuasaan Kronos, sehingga tatanan dalam bermasyarakat ditangguhkan selama masa perayaan ini. Para budak bebas melakukan hal apapun kepada para majikannya dan juga akan mendapatkan perjamuan yang nikmat, serta mendapatkan pelayanan yang baik secara beramai-ramai. Mau mendapat info menarik lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen fakta heboh. Terima kasih.